Baik, kita akan melanjutkan untuk topik selanjutnya yang masih berhubungan dengan penanganan korban kekerasan, yaitu penanganan medis dan non-medis untuk korban kekerasan. Yang pertama, kita harus pastikan dulu apakah korban ini datang kurang dari 3 hari atau lebih dari 3 hari. Kemudian kita juga akan melihat aspek konseling dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Dari evidence-based medicine, kita ketahui bahwa penanganan pada kasus-kasus korban kekerasan ini harus secara holistik ya, jadi baik fisik dan mental, dan harus dilakukan oleh tim yang terpadu. Seperti halnya yang kita lakukan di Sarjito, di UPKT Sekar Arum, itu dilakukan oleh tim, jadi terdiri dari tim Opsgin. Kemudian kalau kasusnya melibatkan perempuan dewasa, maka oleh tim penyakit dalam. Kalau dia dengan korban anak-anak, maka akan melibatkan pediatri, dan juga tentu saja melibatkan psikiatri dan forensik untuk pengelolaan bukti-bukti spesimen dan bukti. Kemudian pelayanan juga harus dilakukan dengan kehangatan, empati, nyaman bagi pasien. Tentu saja setelah dilakukan penjelasan yang lengkap dan penandatanganan informed consent. Karena nanti pemeriksaan anamnesis yang kita lakukan ini harus sangat konfidensial dan juga sensitif terhadap korban, sehingga harus dilakukan penjelasan yang baik. Risiko kehamilan ini bisa kita antisipasi dengan pemberian pil kontrasepsi darurat atau kondar, dosis tunggal maupun terbagi. Kemudian terapi terhadap penyakit menular seksual dan tes terhadap adanya PMS ini bila tidak aktif secara seksual itu akan kita lakukan. Vaksin hepatitis B harus diberikan dan nanti kita harus sesuaikan juga dengan status dari vaksinasi hepatitis B-nya. Untuk pemeriksaan HIV ini sekarang sudah tidak kita lakukan VCT lagi, tetapi dilakukan dengan secara rutin ya, mandatori. Dan kemudian pemeriksaan mediko-legal ini kita fasilitasi. Artinya misalnya korban ini datang kepada kita belum dengan surat perintah untuk melakukan visum, apabila memang korban ingin melakukan pengaduan ya secara hukum dan ditindaklanjuti secara hukum, maka kita bisa fasilitasi. Ini adalah aspek-aspek yang harus kita perhatikan pada penanganan kekerasan sesuai dengan evidence-based medicine. Jadi ini adalah prinsipnya untuk korban ya kekerasan yang datang dari kurang dari 3 hari. Sebenarnya nanti pada korban yang datang sebelum 3 hari maupun yang sesudah 3 hari, perbedaan utamanya adalah pada pencegahan kehamilannya, ya. Sementara yang lainnya pada prinsipnya sama. Yang pertama adalah pencegahan IMS, infeksi menular seksual atau PMS ya, penyakit menular seksual. Yang kedua pencegahan penularan HIV. Selanjutnya pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Keempat perawatan luka. Kelima pencegahan tetanus. Keenam pencegahan hepatitis B, dan yang terakhir adalah perawatan kesehatan jiwa. Jadi pencegahan IMS ini pada kasus-kasus kekerasan, perkosaan ya, yang kita tidak ketahui pelakunya ini memiliki menderita IMS atau tidak, maka semua korban perkosaan ini harus dilakukan pemberian terapi IMS ya, walaupun belum dilakukan tes. Terapi standar ini harus mencakup terapi terhadap gonorea, klamidia, sifilis, dan trichomonas vaginalis. Dalam waktu yang sama kita terapi, tetapi pada saat melakukan pemeriksaan kita juga harus melakukan pengambilan sampel untuk tes IMS. Kita lihat ini adalah beberapa regimen antibiotik yang bisa kita berikan untuk gonorea, infeksi klamidia ya pada kehamilan ataupun tidak pada kehamilan, sifilis dengan alergi penisilin, dan juga sifilis dalam kehamilan. Dan yang terakhir adalah pengobatan untuk trichomoniasis. Kita lihat ini tentu saja
Dosisnya kita sesuaikan, kemudian jenisnya kita bisa pilihkan yang tidak alergi dan sesuai dengan kondisi. Artinya kalau kita harus mencakup gonorea, chlamydia, sifilis, dan trichomonas, maka paling tidak kita akan memberikan 3 sampai dengan 4 regimen antibiotik. Ini adalah rekomendasi WHO untuk pasien dewasa. Sementara untuk anak-anak, maka kita juga harus mempertimbangkan berat badannya, ya. Dosisnya akan kita sesuaikan dan nanti regimennya juga harus kita sesuaikan dengan kondisi, apakah ada kondisi alergi atau tidak. Nah, terapi tes untuk IMS ini, ya, korban yang belum aktif secara seksual harus dites untuk PMS. Ini merupakan suatu upaya kita untuk mendapatkan bukti adanya kekerasan seksual terhadap korban tersebut. Apabila kita mendapatkan tes untuk IMS ini positif, ya, terhadap Neisseria gonorrhea, kemudian sifilis dan chlamydia trachomatis, ini pasti karena kekerasan seksual, karena penyakit ini tidak didapatkan secara rutin, ya, artinya harus melalui hubungan seksual. Jadi untuk korban-korban yang belum aktif secara seksual, apabila didapatkan positif untuk organisme ini, maka kemungkinan hampir pasti karena kekerasan yang sudah terjadi. Sementara IMS Trichomonas vaginalis ini kemungkinan besar, ya, tidak semuanya karena menular seksual atau kekerasan seksual, ya. Yang selanjutnya adalah mencegah penularan HIV. Ya, jadi status dari pelaku juga kita tidak tahu apakah HIV positif atau tidak. Maka kita lakukan pemberian PEP atau profilaksis post exposure. Nah, ini terutama, ya, pada kelompok-kelompok risiko tinggi, misalnya adanya kelompok-kelompok yang memang terjadi perkosaan, adanya luka terbuka baik dari area anogenital maupun secara fisik, kemudian adanya penetrasi anal, ya, persetubuhan anal, atau memang kita mencurigai pelaku ini adalah HIV positif atau pengguna obat-obatan injeksi atau intravena drug user. PEP sendiri ini diberikan yaitu 2-3 jenis obat antiretroviral, ya, selama 1 bulan, ya, kurang lebih 28 hari. Dan pada saat yang bersamaan itu juga tetap kita lakukan tes untuk HIV-nya. Nah, regimen yang bisa kita gunakan first line-nya adalah zinovudin dan lamivudin, ya. Dosisnya adalah 2 kali sehari selama 28 hari. Untuk second line-nya bisa kita lakukan pemberian stafudin, ya, dan lamivudin, sama 2 kali sehari selama 28 hari. Yang ketiga aspek ini adalah aspek pencegahan kehamilan, ya. Ini yang berbeda nanti antara korban yang datang kurang dari 3 hari dengan yang datang lebih dari 3 hari. Tes kehamilan ini wajib dilakukan untuk semua korban kekerasan seksual yang datang, ya, dengan pemeriksaan urin. Nah, pil emergency contraception atau EC ini, atau kondar kita sebutnya, kontrasepsi darurat, yang dipakai itu adalah dalam kurun waktu 120 jam atau 5 hari, ya, bisa menurunkan kemungkinan hamil hingga 93%. Di beberapa literatur memang disebutkan bisa sampai dengan 5 hari efektif. Jadi misalnya terjadi kekerasan seksual pada hari ke-0, maka kalau korban datang sampai dengan hari ke-5 masih bisa kita berikan pil kondar. Tetapi pada literatur yang lain menyebutkan kalau diberikan setelah 3 hari pasca kejadian, itu efektivitasnya akan berkurang. Sehingga pada kasus ini kita tetap berikan, boleh saja, ya, setelah 3 hari, tetapi kita harus beritahu bahwa kemungkinan kehamilan bisa saja tetap terjadi. Nah, pil kontrasepsi darurat ini adalah progestogen only pill, ya, yaitu dosis tunggal levonorgestrel 1,5 mg
Ya, atau bisa bila tidak ada dapat digunakan 2 pil yang mengandung 50 mikrogram etinil estradiol dan 250 mikrogram levonorgestrel ya, yang diminum dengan jarak 12 jam. Jadi contohnya pil ini adalah levonorgestrel 1,5 mg, itu ada 2 tablet. Cara meminumnya bisa sekaligus kita berikan ya, atau kita bisa berikan dengan dosis terbagi setiap 12 jam. Jadi 2 kali sehari, jadi 12 jam sekali. Itu jadi hanya sekali saja diberikannya dalam kurun waktu 3 hari setelah kejadian. Nah, apabila korban yang datang ke kita ini sudah dengan hasil tes kehamilannya positif saat kejadian, maka kita edukasi bahwa korban ini sudah hamil sebelumnya, ya. Jadi bukan karena tindakan kekerasan atau perkosaan yang terjadi. Nah, kemudian setelah dilakukan pemberian pil kondar ini, nanti harus dilakukan tes kehamilan lagi setelah kurang lebih 1 bulan ya setelah kejadian, terutama apabila menstruasinya terlambat ya, kemungkinan ada kehamilan yang terjadi di situ. Nah, untuk pil kontrasepsi darurat sendiri apabila diberikan pada kondisi kemudian kehamilannya tetap berlangsung, ini tidak berbahaya untuk janin ya, jadi cukup aman. Nah, tetapi memang kalau memang sudah hamil, nanti kita akan lihat undang-undang yang berlaku bagaimana pada kasus-kasus perkosaan, apakah boleh dilakukan aborsi atau tidak. Selanjutnya adalah perawatan luka. Ini masih berhubungan dengan topik yang sebelumnya ya. Jadi kita identifikasi luka, apakah luka ini bersih atau kotor. Kalau kotor maka diperlukan debridement dulu ya, dibersihkan. Dan kemudian kalau memang diperlukan penjahitan ya, kalau misalnya lukanya dalam, berdarah dan diperlukan aproksimasi luka, maka dilakukan penjahitan. Analgetik kita berikan ya. Antibiotik saya rasa karena kita sudah memberikan beberapa antibiotik untuk pencegahan IMS, maka mungkin tidak perlu yang spesifik untuk luka. Nah, pencegahan tetanus ini juga penting. Kenapa? Karena adanya luka yang kotor ya, kemungkinan bisa menjadi kondisi yang rentan terjadinya tetanus. Nah, maka kita bisa berikan suntikan booster anti tetanus toksoid ya, 0,5 ml secara IM. Kemudian ini kita berikan pada korban dengan luka terbuka ya, yang belum mendapatkan vaksinasi dalam 10 tahun. Kalau dia lupa atau tidak tahu apakah sudah dilakukan vaksinasi, maka tetap kita berikan suntikan booster anti tetanus toksoid tersebut. Nah, untuk hepatitis B ya, ini juga bisa disebabkan oleh adanya tindak kekerasan secara seksual ya. Nah, vaksinasi ini harus diberikan dalam kurun waktu 14 hari atau 2 minggu setelah kejadian. Sebaiknya ya, secara ideal harusnya diperiksa dulu antibodi terhadap hepatitis B ini. Bila hasilnya negatif, nah maka dilakukan vaksinasi yang pertama ya. Kemudian diulang lagi dosis berikutnya itu 1 bulan dan 6 bulan ya. Jadi 0, 1 dan 6 bulan, 3 kali pemberian vaksinasi. Nah, tetapi pada kasus-kasus yang mungkin masih anak-anak ya, yang pernah vaksinasi Hep B saat bayi ya, tidak diperlukan vaksinasi ulang karena masih mendapatkan perlindungan selama 10 tahun. Tetapi kalau sudah usia 10 tahun lebih, mungkin vaksinasinya harus kita ulang. Bagaimana dengan perawatan kesehatan jiwa? Jadi kalau kita lihat tadi ya, ada aspek medis, aspek mediko-legal ya, pengambilan barang bukti dan juga melakukan visum et repertum. Dan yang ketiga adalah aspek dukungan psikososial. Jadi semua korban kekerasan ya harus ditawarkan untuk dirujuk ke lembaga swadaya masyarakat. Tidak semua korban itu mau ya atau berani untuk pulang ke rumahnya ya. Mungkin saja pelaku itu adalah orang terdekat ya, keluarganya, atau dia ada merasa depresi atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Nah, ini adalah beberapa kriteria korban yang mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit dan perawatan
spesifik untuk kesehatan jiwanya. Jadi semua korban tentu saja kita lakukan dukungan mental, psikososial, tetapi khususnya untuk korban-korban yang seperti tadi itu mungkin memerlukan berada di rumah tunggu dulu ya, atau rumah singgah sementara supaya dia bisa dilakukan rehabilitasi. Nah, kalau korban ini memiliki gejala panik ya atau kecemasan, ada pusing, sesak nafas, perasaan seperti tercekik, berdebar-debar. Nah, tanpa adanya penyebab organik, maka korban ini harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kemudian terapi yang bisa diberikan, ya tentu saja ini bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman di psikiatri. Kita bisa berikan misalnya diazepam ya 5 mg atau 10 mg ya sebagai antidepresan. Kemudian bisa juga kita berikan pengobatan yang lain sesuai dengan teman sejawat psikiatri. Baik, kemudian bagaimana dengan korban yang datang lebih dari 3 hari ya? Pada prinsipnya sama, kita lihat untuk IMS ya. Nah, biasanya kalau sudah lebih dari 3 hari mungkin ada keluhan ya, discharge dan sebagainya, maka kita tetap lakukan penggunaan protokol pengobatan seperti yang tadi. Kita lakukan pengobatan dan juga pemeriksaan swab vagina. Penularan HIV juga bisa dicegah ya, untuk dilakukan tes terlebih dahulu. Nah, untuk pencegahan kehamilan ini agak berbeda. Walaupun tadi ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa pil kondar ini bisa diberikan dalam jangka waktu 5 hari, tetapi jika korbannya datang itu antara 3 sampai 5 hari ini, kadang-kadang sudah tidak efektif lagi ya. Yang bisa kita tawarkan itu adalah pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR ya, IUD. Nah, tetapi kita harus hati-hati juga karena dalam kasus-kasus perkosaan ini mungkin ada terjadi infeksi menular seksual yang kemudian kalau kita lakukan pemasangan IUD juga akan menimbulkan lebih banyak risiko ya, memperberat infeksinya. Atau pada kasus-kasus perkosaan pada korban yang belum menikah. Nah, ini juga memasang IUD perlu kita sangat pertimbangkan apakah memang diperlukan atau tidak ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk kita pasang IUD, maka bisa kita berikan pil kondar tadi ya. Tetapi kita tetap harus konseling bahwa mungkin tidak seefektif kalau kita berikan dalam 3 hari setelah kejadian ya. Tentu saja ini mengikuti prosedur yang sebelumnya kita pastikan dia hamil atau tidak pada saat sudah datang ya. Jadi misalnya lebih dari 3 hari itu bisa saja dia datangnya sudah 1 bulan setelah kejadian, mungkin sudah hamil pada saat itu, maka kita harus lakukan tes kehamilan terlebih dahulu dan memperkirakan usia kehamilannya. Bisa juga kita lakukan penunjang yaitu ultrasonografi untuk mengetahui secara lebih pasti. Perawatan luka seperti sebelumnya ya, kalau sudah lebih dari 3 hari mungkin sudah tidak berat lagi, atau mungkin kalau sudah beberapa minggu mungkin sudah ada penyembuhan lukanya ya. Tapi kita tetap melakukan identifikasi. Nah, pencegahan tetanus ini juga ya, jadi masa inkubasi tetanus ini antara 3 sampai 21 hari atau bahkan lebih ya. Jika korban belum melakukan vaksinasi lengkap, kita harus lakukan vaksinasi segera ya. Jika dijumpai luka kotor, segera diberikan tetanus imunoglobulin seperti protokol yang ada di bawah ini. Jadi kita harus lihat dulu bagaimana imunisasi tetanusnya. Kalau misalnya tidak tahu, korban ini tidak tahu, maka kita bisa lakukan vaksinasi tetanus ya terhadap korban. Nah, ini juga sama. Kalau masa inkubasi hepatitis B ini antara 2 sampai 3 bulan. Jika korban belum melakukan vaksinasi, segera lakukan
vaksinasi. Jadi prinsipnya sama dengan yang sebelumnya. Kita harus pastikan dulu vaksinasinya sudah dilakukan atau belum. Idealnya kita bisa lakukan pemeriksaan antibodi terlebih dahulu. Nah, untuk kesehatan jiwa juga sama ya. Di sini kita lihat apakah ada resiko pada pasien ini, apakah dia merasa depresi, ya, depresi berat, kemudian ada keinginan bunuh diri, atau dia takut untuk kembali ke rumahnya, ya, atau kita juga merasa bahwa pengantar atau pendampingnya ini mungkin ada hubungannya dengan pelaku atau justru itu pelakunya sendiri, maka kita harus berusaha untuk bisa membawa korban ini ke tempat yang lebih aman. Ya, kita tawarkan untuk pendampingan oleh LSM, ya, salah satu LSM yang ada di Jogja ini contohnya adalah Rifka Anissa, ya, mungkin ada yang lainnya lagi, atau dinas sosial juga bisa kita hubungi untuk bisa membantu. Jadi tugas dokter itu tidak hanya pada medisnya saja, tapi pada mediko-legal dan juga psikososialnya, ya. Jadi untuk membantu korban ini secara holistik. Nah, ini Anda juga bisa berikan dulu kalau memang perlu rawat inap, kita rawat inap, ya. Diberikan pada kasus distres akut berat yang ditandai ketidakmampuan berbicara pada orang lain, ya. Jadi kalau dia dalam kondisi depresi, kita bantu. Kemudian kalau ini menetap, ya, minimal dalam waktu 24 jam, dan bila ada kondisi fisik korban yang stabil dapat diberikan diazepam 5 mg atau 10 mg, ya, dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini kalau misalnya dia bisa rawat jalan, kita bisa berikan mungkin 1 kali dosis pada malam hari untuk membantu dia menjadi lebih tenang dan bisa istirahat. Tetapi kalau memang ada gejala-gejala yang berat, lebih baik dirawat inapkan. Ya, jadi untuk konseling prinsip-prinsipnya, ya, masalah psikologis dan emosional dari korban ini, saya kira Anda sebagai dokter umum sudah dibekali banyak sekali mengenai prinsip-prinsip komunikasi efektif dan juga konseling yang empati. Nah, bila ada gangguan psikologis, perlu melakukan pelayanan terpadu. Artinya kita tidak harus sendiri dalam menghadapi pasien seperti ini karena sangat kompleks. Jadi kalau di Sarjito sendiri, obstetri dan ginekologi akan berkolaborasi, ya, dengan penyakit dalam, dengan pediatri, psikiatri, dan juga forensik dalam mengatasi masalah kekerasan ini. Kemudian konseling ini kita harus banyak mendengarkan, ya, listening, suportif, ya, tidak memaksa. Jadi kalau memang korban belum siap, maka kita tunggu, ya, sampai dia siap untuk bercerita. Kemudian tidak boleh menjudge, ya, no judging dan no blaming terhadap korban. Tempat harus nyaman, konfidensial, dan cukup menjaga privasi. Dan kemudian perhatikan gejala yang meningkatkan risiko, ya, seperti mungkin dia merasa marah, malu, ada emosi yang berlebihan, mimpi buruk, ya, ini ingin bunuh diri, ya, itu. Kemudian ketergantungan, adanya disfungsi seksual, keluhan yang lain, ya, atau cenderung menyendiri dan tidak ingin berbicara. Kita harus perhatikan tanda-tanda nonverbal yang bisa berbahaya terhadap korban. Nah, jadi untuk korban-korban perkosaan yang kemudian ternyata terjadi kehamilan, kita masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang hukum kesehatan, ya, disebutkan bahwa pengguguran kandungan pada kasus perkosaan dibenarkan, jadi boleh dilakukan bila dikhawatirkan akan terjadi gangguan kejiwaan pada ibu. Tetapi di sini disebutkan bahwa syarat umur kehamilannya masih di bawah 6 minggu. Ya, jadi boleh dilakukan dengan kriteria seperti ini. Jika pelayanan aborsi legal tidak ada, harus mendapatkan akses untuk perawatan pasca aborsi, termasuk terapi emergensi untuk komplikasi aborsi, konseling KB, dan pelayanan KESPRO. Nah, jadi kalau ada korban, kemudian memang terbukti ini perkosaan dan masih di bawah 6 minggu, maka boleh kita tawarkan, ya, artinya kita
mungkin rujuk, kalau dokter umum dirujuk ke dokter SPOG untuk mendapatkan akses perawatan dan pelayanan aborsi karena ini sudah memenuhi kriteria, ya. Nah, jadi perkosaan ini juga cukup panjang dampaknya, ya, tidak hanya kehamilan tetapi juga mungkin kalau dia masih bersekolah maka akan putus sekolah karena malu atau ya karena beban psikologis yang berat, keinginan untuk bunuh diri dan sebagainya. Begitu juga dengan lingkungannya, jadi keluarganya ini, keluarga korban, ya, atau eh, yang berkepentingan, ya, mungkin walinya dan sebagainya, ini juga harus dilakukan konseling, dilakukan edukasi, ya, bahwa harus menjadi support system yang baik untuk korban ini. Karena dampaknya sangat besar, dan kalau memang dia datang sudah kehamilannya lebih dari 6 minggu, maka akan tidak berlaku lagi untuk proses aborsi. Nah, sehingga ini akan lebih panjang lagi prosesnya, bahwa kita harus support korban ini, ya, kemudian supaya kehamilannya baik, supaya kondisi korban ini juga baik, tetap terpantau, ya, tidak ada komplikasi, dan bagaimana nanti setelah melahirkan, bagaimana anak yang akan dilahirkan dari perkosaan ini, ya, karena ada potensi dia diterlantarkan, bisa juga mungkin stunting, ya. Nah, apakah ada proses adopsi yang bisa kita bantu di sini? Nah, ini adalah beberapa hal yang juga menjadi tanggung jawab kita sebagai dokter, ya, dalam membantu korban ini dari aspek psikososialnya. Nah, jadi tindak lanjutnya setelah misalnya tadi datang, ya, kita sudah berikan terapi, maka ada tindak lanjut follow up, visit untuk datang lagi kapan. Kemudian kita tetap pantau, ya. Kalau memang pasien ini, korban ini bisa pulang, kemudian rawat di rumah, pastikan dia datang untuk follow up. Kalau tidak, kita harus aktif untuk melihat bagaimana kondisinya. Kalau memang dia perlu dirawat, kita rawat dulu, ya, untuk beberapa hari sampai kondisinya memungkinkan untuk dirawat jalan. Ini adalah beberapa tabel apa yang harus kita pastikan pada saat follow up visit, waktu dia datang kontrol, ya. 1 minggu pasca kekerasan seksual, apa yang harus kita cek? Tadi sudah kita cek, kita sudah cek swab vagina untuk PMS, bagaimana hasilnya, sesuai dengan terapinya atau tidak, bagaimana kepatuhan korban ini terhadap terapi, ya. Kalau kita berikan PEP tadi untuk HIV, bagaimana, apakah sudah dirutinkan kepatuhan pemakaiannya, atau ada keluhan-keluhan yang lain yang terjadi, misalnya setelah meminum pil kontrasepsi darurat, biasanya karena ini levonorgestrel yang dosisnya cukup tinggi, maka mungkin ada keluhan mual dan sebagainya. Jadi kita mencek apakah terapi berjalan dengan baik dan apakah ada efek samping terhadap terapi tersebut. Kemudian 6 minggu setelahnya, ya, pada korban-korban yang perkosaannya kemudian kita sudah berikan pil kontrasepsi darurat, kita lakukan pemeriksaan kehamilan ulang, ya. Kemudian bisa juga kita cek ulang apakah terjadi discharge vagina lagi, apakah infeksinya sudah membaik atau belum. Nah, kemudian ini, ya, untuk PEP, khusus untuk PEP setelah 2 minggu dan setelah 3 bulan, ya. Biasanya PEP kita berikan sampai dengan 1 bulan 28 hari. Ya, kemudian kita tes untuk HIV-nya. Kalau misalnya sudah negatif, tidak ada gejala dan tidak ada positif pada laboratorium, maka bisa kita stop, ya, PEP-nya. Nah, ini juga PEP, jadi bisa kita lakukan 1 minggu, 6 minggu, sampai dengan 3 bulan, ya. Kita evaluasi efek samping, kemudian kita cek ulang untuk tes HIV-nya. Saya kira untuk topik ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Oke.